Presiden Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan 20 poin deal Gaza yang disebut sebagai jalan damai Israel-Hamas. Poin-poin dalam proposal itu pun disambut baik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat keduanya bertemu di Gedung Putih Senin 29 September 2025. Meskipun didukung Netanyahu dan negara-negara Arab, proposal Trump dinilai masih berat sebelah. Bahkan dibaliknya tersirat jebakan bagi Hamas dan Palestina. Sebab kelompok Hamas dipaksa turunkan senjata dan nasib negara Palestina seakan masih menggantung dan samar. Pertanyaannya, apa benar ini rencana damai atau sekadar akal-akalan AS dan Israel demi memaksa Hamas menyerah? Simak selengkapnya dalam video berikut. Proposal perdamaian di Gaza yang dirilis Washington tak bisa dilepaskan dari pertemuan keempat kalinya antara Donald Trump dan Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada Senin 29 September 2025. Pertemuan Trump dan Netanyahu terjadi di tengah tekanan dunia untuk menghentikan perang di Gaza. Mendapat tekanan yang begitu besar, Netanyahu mengumumkan telah menyetujui rencana yang diajukan oleh Donald Trump berisi 20 poin untuk mengakhiri perang di Gaza. Dalam sambutan pembukaannya, Netanyahu menyatakan dukungan penuh terhadap rencana yang diajukan Trump. Namun Netanyahu juga menegaskan, bila Hamas menolak, maka Israel akan bertindak sendiri untuk menyelesaikannya. I believe that today we're taking a critical step towards both ending the war in Gaza and setting the stage for dramatically advancing peace in the Middle East. And I think beyond the Middle East, in very important Muslim countries. I support your plan to end the war in Gaza, which achieves our war aims. It will bring back to Israel all our hostages, dismantle Hamas's military capabilities, end its political rule, and ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. Trump sebelumnya menyodorkan rencana berisi 20 poin untuk mengakhiri perang Israel-Hamas dan membangun pemerintahan pasca perang di wilayah Palestina yang dilanda perang. Lalu apa saja isi rencana tersebut? Setidaknya ada 6 poin utama dalam rencana perdamaian Trump. Poin pertama adalah penghentian perang dan pembebasan sandera. Israel akan menangguhkan operasi di Gaza begitu kedua belah pihak sepakat. Kelompok Hamas kemudian diberi batas waktu 72 jam untuk memulangkan seluruh sandera termasuk jenazah. Sebagai imbalan, Israel akan membebaskan 250 tahanan Palestina yang dihukum seumur hidup. Lalu 1.700 warga Gaza yang ditahan selama perang, serta menyerahkan 15 jenazah warga Palestina untuk setiap sandera yang tewas. Israel juga akan menarik pasukannya di Gaza secara bertahap. Poin kedua, Trump akan memimpin Board of Peace alias Dewan Perdamaian Transisi di Gaza bersama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Dewan ini bertugas menyusun ide pembangunan dan menjadikan Gaza zona ekonomi khusus dengan tarif preferensial. To ensure the success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace, we call it, the Board of Peace, sort of a beautiful name, the Board of Peace, which will be headed, not at my request, believe me, I'm very busy. But we have to make sure this works. The leaders of the Arab world, and Israel, and everybody involved asked me to do this, so it would be headed by a gentleman known as President Donald J. Trump of the United States. That's what I want, is some extra work to do, but it's so important that I'm willing to do it. Poin ketiga menyatakan warga Palestina tidak akan dipaksa keluar dari Gaza dan Israel tidak akan mencaplok wilayah tersebut. Sebaliknya, warga didorong untuk membangun kembali kehidupan mereka di Gaza.
Poin keempat, Hamas tidak akan dilibatkan dalam pemerintahan masa depan di Gaza. Namun anggotanya dapat menerima amnesti jika melepaskan senjata dan berkomitmen hidup damai. Opsi untuk meninggalkan Gaza juga tersedia. Poin kelima, rencana ini dimasukkan unsur penempatan pasukan stabilisasi internasional di Gaza dengan dukungan dari negara-negara Arab. Pasukan ini akan melatih polisi Palestina dan menjaga keamanan bersama Israel dan juga Mesir. Poin keenam, masa depan kenegaraan Palestina masih belum jelas. Dalam dokumen rencana hanya disebutkan, kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina yang diakui sebagai aspirasi rakyat Palestina. Proposal baru dari Donald Trump ini membuat Hamas menghadapi dilema berat. Melansir AP News, proposal itu menuntut agar mereka menyerah, tapi dengan imbalan keuntungan yang tidak pasti. Namun jika Hamas menolak, AS dapat memberi keleluasaan lebih besar bagi Tel Aviv untuk melanjutkan kampanye brutalnya di Gaza. Rinciannya, kelompok itu harus melucuti senjatanya sebagai imbalan atas diakhirinya pertempuran, bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina, dan janji pembangunan kembali di Gaza. Semua hal itu memang sangat diharapkan oleh penduduk Gaza. Masalahnya, proposal itu hanya memuat janji samar bahwa suatu hari nanti mungkin negara Palestina dapat terwujud. Warga Palestina pun akan berada di bawah kendali internasional. Pasukan internasional akan dikerahkan, lalu Board Peace yang dipimpin Trump dan Tony Blair akan mengawasi administrasi dan rekonstruksi Gaza. Wilayah kantong itu juga akan tetap dikepung oleh pasukan Israel. Intinya nasib Palestina masih samar dan belum pasti dapat menjadi negara merdeka. Rencana ini memang membuka peluang terbentuknya negara Palestina. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan penolakannya atas negara Palestina di tengah gelombang pengakuan dari banyak negara. Rencana ini juga membuat peluang bagi otoritas Palestina untuk berperan setelah melakukan reformasi. Meski demikian, Netanyahu menyebut otoritas Palestina tidak akan memiliki peran apapun kecuali jika mereka mengalami reformasi radikal yang ia ragukan dapat terlaksana. 20 poin proposal Trump memberi peta damai di Gaza, dari gencatan senjata hingga pembangunan ulang wilayah kantung Palestina ini. PM Israel Benjamin Netanyahu setuju, tapi Hamas masih ragu. Sebab deal Gaza Trump Netanyahu lebih tampak seperti jebakan tak kasat mata. Hamas dipaksa menyerah, turunkan senjata, sedangkan nasib Palestina tetap samar. Negara Arab dan Muslim merestui, tapi syarat di lembaran kertas tak akan semudah menuliskannya. Pertanyaannya, akankah ini jadi jalan awal menuju perdamaian di Gaza? Atau sekadar bayangan di tengah abu perang? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.